mungkin ingin menanyakan beberapa hal terkait kegiatan ibu di amal usaha Muhammadiyah. Iya. Mungkin untuk pertanyaan pertama itu sejak kapan ibu mengikuti kegiatan amal Muhammadiyah? Saya mengikuti kegiatan Aisyah Muhammadiyah itu dari PAUD. Jadi saya itu TK-nya TK Aba, TK Aisyah Husnul Atfal, Piaman 1 juga. Kemudian saya SMP saya MTS Muhammadiyah. Kemudian SLTA itu SMEA Muhammadiyah. Kemudian perguruan tinggi pindah ke STITI itu punyanya NU kalau STITI itu. Kemudian saya lanjut di Universitas Terbuka. Jadi saya mengikuti amal usaha Muhammadiyah ini dari sejak tahun berapa ya, saya lahiran 78, kemudian saya TK-nya itu berarti sekitar 85, sudah sangat lama. Kalau untuk tugas dan peran ibu di kegiatan amal usaha Muhammadiyah itu seperti apa? Kalau peran saya yang pertama itu ya jelas selaku kepala sekolah TK Aba. Itu dari guru dulu. Saya jadi guru di TK Aba itu 2003 sampai 2005. Kemudian 2005 sampai sekarang ini menjadi kepala sekolah TK Aba. Yang dulunya TK saya itu di TK Aba Piaman 7 itu sebelah dari sini sekitar 2 kilo. Terus TK Aba Piaman 1 ini pertama kali TK Aba didirikan di Desa Piaman, tapi sempat vakum kehabisan murid, jadi sempat vakum selama 2 tahun, sehingga saya ditarik ke sini untuk menghidupkan ini lagi. Kalau ini dulu tempatnya di sana, terus kita pindah di sini, sehingga mulai 2015 berdirilah lanjutlah kembali TK Aba Piaman 1 ini sampai sekarang. Kemudian selain jadi guru kepala sekolah, saya juga yang pertama itu sebagai ketua pimpinan ranting Aisyah di Sapiaman. Kemudian ketua IG Aba itu Ikatan Guru Aisyah Husnul Atfal, itu yang cabang saya ketua umum. Kemudian yang daerah saya ketua 1 di Ikatan Guru Aisyah Husnul Atfal. Kemudian kalau kegiatannya itu kami setiap bulan, kalau yang guru dan kepala sekolah itu jelas setiap hari mengajar di amal usaha Muhammadiyah. Kemudian setiap 1 bulan sekali kami mengadakan kegiatan guru Sekapanewon Wonosari itu bersama-sama, itu untuk kajian bersama. Kemudian yang kedua, kalau di daerah itu juga sama, yang skupnya kabupaten itu kita juga 1 bulan sekali. Waktunya biasanya daerah dulu baru cabang. Itu untuk yang sebagai guru. Kalau yang di PRA ini setiap 1 bulan sekali juga pengajian rutin. Kemudian di 2 bulan sekali kita rutin pertemuan pengurus untuk membahas tentang kegiatan PRA yang ada di dia. Mungkin itu untuk aktivitas saya sehari-hari seperti itu. Terima kasih Bu. Ya. Yang selanjutnya, bagaimana perjalanan Ibu hingga memutuskan untuk berdakwah dan apa yang membuat Ibu tertarik untuk berdakwah? Ya. Saya itu kan kebetulan alhamdulillah kebetulan dilahirkan di lingkungan yang yang sudah bermuhammadiyah dari saya lahir. Jadi kecintaan saya terhadap Aisyah Muhammadiyah itu memang sudah tertanam dari sejak saya kecil, dan kebetulan lingkungan sini, lingkungan Piaman khususnya itu memang didominasi oleh Muhammadiyah, baik itu dari pengajian, baik dari lembaga pendidikan, itu rata-rata semuanya di Muhammadiyah. Jadi mungkin harusnya yang membawa saya ke situ, dan juga memang kecintaan saya sudah tertanam dari saya tahu seperti itu. Ibu terkait dengan dakwah tadi, mungkin terkait suka duka selama berdakwah ini apa ada gitu atau Pasti
Kalau sukanya tentunya banyak sekali ya, itu tergantung dari kita pribadi kita masing-masing untuk mensikapi ataupun keadaan mungkin yang membuat kita bagaimana. Kalau susahnya ya, susahnya itu kadangkala mungkin segala sesuatu itu butuh dana. Jadi pasti kendala itu ada di pendanaan itu. Sedangkan kita sudah berprinsip bahwa kalau kita di Muhammadiyah itu adalah seperti pesannya Kiai Haji Ahmad Dahlan, hidup-hidupilah Muhammadiyah, jangan mencari penghidupan di Muhammadiyah. Seperti itu menjadi prinsip kami, dan itu menjadi cambuk bagi kami untuk mengemban ataupun untuk berjuang bersama-sama di Aisyah dan Muhammadiyah. Dan kami pun selalu mengajak pada teman-teman, selalu mengingatkan bahwasanya yang namanya suatu organisasi itu tidak akan bisa berjalan tanpa adanya dana. Nah, ketika kita berorganisasi di Muhammadiyah dan kita jangan sampai mengharap maisah dari Muhammadiyah, dari organisasi itu. Tapi kalau misalkan seperti saya, itu kan kebetulan saya ASN dan ditempatkan di sekolah ABA, yang itu notabene-nya adalah Ortom Muhammadiyah. Jadi saya itu dapatnya rezekinya justru dari Ortom Muhammadiyah karena saya bertempat di TK ABA. Nah, dengan demikian kita harus menyisihkan sebagian rezeki kita untuk organisasi Muhammadiyah itu. Dan kalau sukanya itu yang membuat saya itu senang itu ini fastabiqul khairat ya. Jadi dari saya itu dulu saat jadi pelajar juga ikut IPM, kemudian lulus dari sekolah SMK itu sudah menjadi pengurus Nasihatul Aisyah di tingkat daerah. Kemudian di situ dan kalau usia 40 sekian kan sudah harus masuk di Aisyah. Jadi saya sudah di Aisyah. Jadi tentang Muhammadiyah dan Aisyah itu sudah mendarah daging. Seperti itu. Kalau menurut Ibu, kegiatan amal usaha Muhammadiyah itu seperti apa Bu di lingkungannya? Di lingkungan sini khususnya ya. Kalau di sini itu seperti yang saya sampaikan tadi, memang sini didominasi oleh Ortom Muhammadiyah. Jadi sini itu setiap yang mungkin 3 tahun ini ya yang menonjol itu di kegiatan pengajian Ahad pagi. Pengajian Ahad pagi itu khusus untuk warga Muhammadiyah, dan itu kita digilir satu desa itu ke masjid-masjid. Jadi jamaahnya itu hampir 3.000 setiap satu kali ngaji. Itu dengan demikian itu mungkin wujud dakwah ataupun amar ma'ruf ataupun fastabiqul khairatnya di situ. Karena dari masjid ke masjid lain itu mesti ingin selalu menampilkan yang terbaik untuk jamaahnya. Dan dengan adanya kegiatan itu kalau itu programnya PRM Piaman. Yang Piaman itu setiap 1 bulan sekali itu keliling ke masjid-masjid. Tapi kalau setiap Ahad pagi yang rutin satu minggu sekali itu dipusatkan masjid masjid kotanya Piaman itu di dekat PKU. Nah, semua difokuskan di sana. Nah, itu jadi untuk amal usahanya itu di sini itu dari TK ada, SMP ada, SMA ada, Muhammadiyah. Kemudian perguruan tinggi ini yang belum ada, sini yang belum ada. Kalau yang dari Ortom dari kesehatan ada PKU. Jadi kalau amal usaha di sekitar khususnya di lingkungan Piaman itu sudah sangat baik dan sudah sangat mendarah daging di warga Muhammadiyah khususnya di Piaman. Kalau yang cabang Wonosari yang kecamatan itu kita juga ada pengajian namanya pengajian selapanan. Itu semua warga Muhammadiyah Wonosari itu setiap selapan sekali itu jamaahnya bisa sampai 5.000-an jamaah. Ada lagi? Mungkin
menurut Ibu peran dakwah Muhammadiyah di tingkat cabang saat ini seperti apa? Perannya Muhammadiyah Ya. di cabang itu yaitu kalau itu kan ada beberapa ini ya, istilahnya beberapa bidang, ada yang membidangi sendiri-sendiri. Kalau yang bidang pendidikan, beliau memperhatikan tentang pendidikan. Kalau yang bidangnya di amal usaha yang kesehatan, beliau itu kita kerjasamanya dengan PKU. Itu kalau untuk yang dakwah itu kegiatannya setiap selapanan sekali itu pengajian bersama seluruh jamaah warga Muhammadiyah. Itu kalau yang tidak cabang seperti itu. Mungkin untuk pertanyaan terakhir itu, menurut Ibu, apa harapan Ibu untuk kegiatan amal usaha Muhammadiyah ke depannya, khususnya di wilayah Wonosari ini? Harapannya, terutama karena saya itu yang paling bergelut di bidang pendidikan ya, ini yang guru-guru non ASN itu kan beliau bertempatkan di sekolah yayasan itu untuk amal usaha Muhammadiyah, untuk PCA khususnya Paudasmen itu bisa merangkul, bisa bisa memberikan arahan, bimbingan, dan sekaligus itu memberikan istilahnya sebagai menjembatani para guru non ASN itu untuk segala hal urusan tentang kedinasan maupun lingkup yayasan. Itu terutama di lingkup pendidikan, kalau saya seperti itu. Mungkin cukup sekian Ibu, terima kasih untuk meluangkan waktunya. Iya, sama-sama.